Bapa di surga, kami datang kepadamu ucap syukur kesempatan malam ini kami boleh menyembah Engkau, karena memang Engkau yang layak untuk disembah. Dan sekarang waktunya kami mau mendengar firman Tuhan, firman yang hidup dan kuat, firman yang tak pernah gagal, firman yang berkuasa, firman yang tidak pernah gagal. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya kami boleh sungguh-sungguh menangkap apa yang Kau mau pada malam ini. Kami boleh menyimpan dalam hati kami menjadi perenungan, dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh mengalami janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang akan menuntun kami sampai pada selesainya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, shalom. Kita belajar dari firman Tuhan sebelum kita bersama-sama akan makan minum dari perjamuan kudus. Awal daripada khotbah ini saya mau katakan bahwa kekristenan itu bukan sebuah peristiwa pertobatan saja, tapi sebuah proses bertumbuh dalam pengenalan yang benar kepada Yesus. Saya tidak tahu berapa lama saudara menyebut diri sebagai seorang Kristen, tapi usia di dalam Tuhan yang menurut kita mungkin sudah sekian tahun itu tidak terlalu penting. Yang lebih penting sejauh mana kita berusaha untuk mengenal Yesus lebih dalam. Saya berharap saudara setuju dengan kalimat-kalimat awal saya ini, dan saya akan membaca sebuah ayat di dalam Yohanes pasal yang ke-17 pada ayat yang ketiga. Yohanes pasal yang ke-17 pada ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi mengenal Yesus itu adalah hidup kekal. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus. Jadi hidup kekal sudah bisa kita nikmati sekarang ketika kita mau belajar untuk mengenal Yesus, bertumbuh di dalam pengenalan kepada Dia. Saudara ingat ketika murid-murid bersama dengan Yesus naik perahu, kemudian ada angin yang kencang, ada badai yang begitu luar biasa sehingga ombak membumbung tinggi, lalu air masuk dalam perahu. Mereka menciduk keluar, lebih banyak yang masuk dan mereka nyaris tenggelam. Semua panik, tapi Alkitab mencatat bahwa Yesus tidur di buritan. Murid-murid pergi membangunkan Dia. Guru, tidakkah Engkau peduli kita binasa? Yesus bangun. Dia katakan kepada angin dan danau itu, diam, tenanglah. Maka Alkitab mencatat kepada kita sekalian bahwa seketika itu juga angin jadi reda. Semua menjadi begitu tenang. Dan apa kata murid-murid? Mereka begitu ketakutan. Dan Alkitab mencatat dalam Markus pasal yang keempat pada ayat yang ke-41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudara, murid-murid bersama-sama dengan Yesus. Mereka berjalan bersama, mereka pergi kemana-mana bersama-sama, masuk kota, keluar kota, masuk desa, keluar desa. Sekarang mereka ada satu perahu dengan Yesus. Tetapi mereka saling bertanya seorang dengan yang lain, siapa toh orang ini? Siapa gerangan orang ini? Dari kalimat ini berarti mereka belum mengenal Yesus dengan benar. Nah, ada pengenalan lewat sejarah. Dia lahir di Bethlehem, dia mati di Golgota. Ada pengenalan lewat penyelidikan kitab suci. Tapi Alkitab mencatat penyelidikan kitab suci saja itu tidak membawa kita untuk memiliki hidup kekal. Kita harus terima Yesus baru dapat hidup kekal. Nah, lalu bagaimana dengan Filipus? Ketika Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Filipus bilang, tunjukkanlah Bapa kepadaku. Yesus bilang, Filipus, kamu ini sudah ikut aku sekian lama, tetapi kamu ini tidak kenal aku.
Saudara lihat, sudah bersama-sama dengan Yesus tapi tidak kenal. Sampai di Kaisaria Filipi, Tuhan Yesus tanya kepada murid-murid, menurut kata orang siapa aku ini? Lalu mereka jawab, ada yang bilang engkau Yohanes Pembaptis, ada yang bilang engkau Elia, ada yang bilang engkau Yeremia atau seorang daripada nabi. Lalu Yesus berkata begini, menurut kamu siapa aku ini? Nah, barangkali kalau ada Yesus di tengah-tengah kita dan berdiri secara fisik, dia juga ingin bertanya kepada kita semua, menurut engkau siapakah aku ini? Dan Petrus ketika itu menjawab, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias kata Ibrani yaitu yang diurapi, dalam bahasa Yunani Kristos atau Kristus. Nah, lalu apa kata Yesus kepada Petrus? Di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-17, Tuhan Yesus bilang, berbahagialah engkau Simon, karena pernyataan ini bukan dari manusia, tapi pernyataan ini dari Bapa di surga. Nah, pernyataan dari Bapa di surga itu pasti lewat yang namanya pribadi yang disebut Roh Kudus. Alkitab mencatat kepada kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 pada ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal 12 pada ayat yang ketiga, bagian yang terakhir dikatakan begini, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saudara, mungkin kita percaya Yesus karena kita sakit dan disembuhkan. Kita kenal Yesus sebagai penyembuh. Atau kita percaya Yesus ketika kita ada dalam kesulitan, kemudian dapatkan jalan keluar. Dan kita kenal Yesus sebagai penolong. Atau mungkin kita dalam kesulitan ekonomi, tiba-tiba kita boleh mengalami di mana ekonomi kita boleh bangkit kembali. Dan kita kenal Yesus sebagai pemberi berkat. Kita kenal Yesus sebagai pembuat mujizat. Tapi hari ini saya mau katakan pada saudara sekalian, kita perlu sampai mengenal Yesus sebagai Tuhan, dari kata kurios yang artinya penguasa tunggal atas kehidupan kita. Sebentar lagi kita akan makan minum dari perjamuan kudus. Dan saya mau katakan, ketika Yesus mati di atas kayu salib, Alkitab mencatat kepada kita sekalian bahwa dia telah membeli kita dengan harga yang lunas dibayar, yaitu lewat darah Tuhan Yesus. Nah, hari ini saya berharap kita semua yang mengikuti acara ini, kita juga mau mengerti bahwa hidup kita telah dibeli dan lunas dibayar oleh darah Yesus. Hidup kita bukan milik kita sendiri, tapi hidup kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap saudara sampai di sini mengerti apa yang saya maksudkan. Nah, ketika kita percaya Yesus menerima dia dalam kehidupan kita, tapi mari kita perlu bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Yesus. Bukan sekedar penyembuh, bukan sekedar pemberi berkat, pembuat mujizat, penolong dan seterusnya. Tapi sampai kita harus mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, penguasa atas kehidupan kita. Saudara ingat Paulus ketika dia berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, lewat cahaya yang begitu menyilaukan sehingga matanya menjadi buta. Lalu dia mulai terima Yesus. Tapi Alkitab mencatat kepada kita sekalian bahwa tidak berhenti di situ. Dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Jadi Paulus yang sudah jumpa Yesus lewat sinar yang begitu menyilaukan matanya, itu tidak berhenti di situ, tidak puas di situ, tidak stagnan di situ. Tapi ia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Apakah ini juga ada hasrat hati kita semua untuk lebih lagi mengenal Yesus, lebih lagi mengenal Yesus? Saya mau katakan, seorang hamba Tuhan yang bernama Joyce Meyer, dia berkata begini, bila kita bersedia untuk mengadakan waktu, memprioritaskan Tuhan yang utama dalam kehidupan kita, niscaya segala sesuatu dalam kehidupan kita itu semuanya berada pada tempatnya, tepat pada waktunya. Sebab itu mari hari ini kita mau belajar untuk
bagaimana kita bisa mengenal Yesus lebih lagi. Bertumbuh dalam pengenalan, tidak dangkal, tapi pengenalan yang lebih dalam, dan lebih dalam. Yang pertama, dengarkan saya baik-baik. Kita perlu mengadakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya dengan Frans saya kenal, tapi kalau saya ingin mengenal Frans lebih dalam lagi, saya perlu mengadakan waktu untuk duduk bersama-sama, bercakap-cakap, saling curhat dan lain sebagainya. Maka saya akan menjadi lebih kenal kepada dia. Kalau sekarang saudara tanya Frans suka warna apa, saya belum tahu. Makanan doyanannya apa, saya juga belum tahu. Yang saya tahu istrinya namanya sama dengan saya, yaitu nama Vivi. Anaknya juga ku tahu namanya Reinhard. Tapi yang lebih banyak, karena belum terlalu banyak waktu di mana saya duduk bersama-sama untuk bercakap-cakap. Nah, ini penting sekali. Alkitab mencatat bahwa kita ini sudah dipertunangkan kepada Yesus sebagai laki-laki. Saya tunjukkan ayatnya di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 2. 2 Korintus ayat 11 pasal 11 ayat 2 maksud saya. 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, kita telah dipertunangkan kepada Kristus. Dan saya mau katakan, orang bertunangan itu adalah untuk saling lebih mengenal satu dengan yang lain untuk memasuki pernikahan. Dan kita tahu bahwa Kristus itu adalah mempelai laki-laki surga, dan kita sekalian adalah mempelai perempuan gereja Tuhan. Nah, perlu ada waktu bersekutu seorang lepas seorang dengan Yesus. Perlu ada waktu untuk ini. Nah, Alkitab juga mencatat bahwa di dalam Mazmur kita juga curhat kepada Tuhan. Kapan? Yaitu waktu kita bersekutu dengan Dia. Bukan doa yang minta-minta cari tangan Tuhan, tetapi doa bersekutu intim, akrab dengan Tuhan. John Wimber bilang keakraban dengan Tuhan itu adalah tujuan utama kekristenan. Nah, ketika kita bersekutu dengan Tuhan di dalam penyembahan kita, saya mau katakan, maka kita akan lebih lagi mengenal Dia. Selain kita bersekutu di dalam doa penyembahan, Dia menyinari kita dengan wajahnya yang adalah kasih itu, sehingga kita juga dipenuhi dengan kasih Tuhan, dan kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa mengasihi sesama. Dan kita juga perlu untuk mendengarkan firman. Firman Tuhan ini harus menjadi kesukaan kita, supaya kita tahu juga apa isi hati Tuhan. Dari mana kita tahu pikiran, perasaan dan kehendak Tuhan tanpa kita membaca merenungkan firman. Nah, Alkitab mencatat di dalam Mazmur pasal yang pertama bahwa kita harus jadikan firman ini kesukaan pada ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Perlu ada waktu bersekutu di dalam doa penyembahan, dan perlu ada waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kemudian oleh pertolongan Roh Kudus juga kita mulai melakukannya di dalam kehidupan kita. Dan Alkitab mencatat bahwa orang yang berbahagia yaitu orang yang mendengar firman dan memeliharanya atau melakukannya. Nah, ketika kita mulai melakukan firman, dan Alkitab mencatat kepada kita sekalian, maka kita mulai mengalami janji-janji Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan kita. Karena di balik ketaatan itu selalu ada berkat bagi kita. Nah, kita perlu untuk mengadakan waktu. Saya tidak tahu saudara sudah mengadakan waktu intim dengan Tuhan atau belum. Mungkin kita cuma tahu doa telegram, Yesus tolong. Ketika mengalami kesulitan, Yesus tolong. Tapi hari ini kita belajar sebuah doa
penyembahan, menjalin keintiman, keakraban dengan Tuhan. Dan ini butuh waktu yang lebih panjang, bukan doa telegram, tapi doa bersekutu, bercerita dengan Tuhan untuk kita lebih lagi mengenal Tuhan. Nah, Alkitab mencatat bahwa Paulus itu berdoa untuk jemaat yang ada di Efesus, supaya jemaat yang ada di Efesus ini mengenal Yesus dengan benar. Ditulis dalam Efesus pasal 1. Saya baca mulai ayat yang ke-16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Perhatikan, untuk apa? Untuk mengenal Yesus, mengenal Dia dengan benar. Saudara lihat betapa pentingnya Paulus berdoa minta roh hikmat dan wahyu untuk jemaat yang ada di Efesus, supaya bisa mengenal Yesus dengan benar. Lanjut ayat yang ke-18. Dan supaya menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara lihat, orang yang belajar mengenal Yesus dengan benar, perhatikan saya, oleh roh hikmat dan wahyu, membuat mata hati kita jadi terang. Kalau mata hati kita terang, kita mengerti bahwa panggilan Tuhan atas kehidupan kita ada pengharapan di dalamnya. Jadi orang yang berusaha mengenal Yesus dengan benar, orang itu tidak akan pernah menjadi putus asa dalam kekecewaan yang mendalam. Tidak, karena mengerti ada pengharapan. Nah, pengharapan apa, saudara? Betapa kaya kemuliaan bagiannya ditentukan bagi orang-orang kudusnya, yaitu saudara dan saya. Orang-orang yang telah dikuduskan oleh darah Yesus dan belajar hidup di dalam kekudusan cocok dengan firman Allah. Maka ada pengharapan bahwa betapa kaya kemuliaan yang ditentukan bagi kita. Bukan hanya itu, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi orang-orang yang belajar mengenal Yesus dengan benar lewat ada waktu bersekutu dan merenungkan firman dan melakukannya, maka kita adalah orang-orang yang senantiasa berpengharapan di dalam Yesus. Keadaan boleh berganti, situasi boleh jadi buruk, pandemi membuat ekonomi jadi sulit, pernikahan banyak terjadi perceraian, rumah tangga kacau, sakit penyakit, kematian juga merajalela. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tetap berpengharapan di dalam Yesus karena kita mengenal Yesus dengan benar. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak akan pernah ditenggelamkan oleh keputusasaan model apa saja yang datang menghantui kita. Kita tidak akan pernah ditenggelamkan oleh kekecewaan yang model apa saja yang orang mau buat menjadi alasan untuk kita jadi kecewa. Kita tetap memiliki pengharapan di dalam Yesus karena kita orang-orang yang bukan hanya percaya Yesus, tapi kita adalah orang-orang yang mau bertumbuh dalam pengenalan kita kepada Tuhan Yesus. Bahwa di dalam segala situasi Tuhan sedang turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sekalian. Saudara, kita akan melihat lebih lanjut. Kalau kita mengenal Yesus dengan benar, maka ada tanda di dalam kehidupan kita. Tandanya seperti apa? 1 Yohanes 2 ayat 3. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dikatakan seperti ini. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya. Nah, perhatikan, bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Saudara lihat, orang yang mengenal Allah di dalam Yesus itu adalah orang-orang yang berlaku taat saja kepada firman Tuhan. Yang kedua, tandanya apa? Bahwa kita ini adalah orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus. 1 Yohanes 4, saya baca ayat 7 sampai ayat 8.
Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, 1 Yohanes 4. Oke. Saya ulang. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saya lanjut ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Tanda yang pertama kalau kita ini bertumbuh dalam pengenalan kepada Allah di dalam nama Yesus, yaitu kita orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. Tanda yang lain yaitu kita adalah orang yang mengasihi karena kita berasal dari Allah. Nanti kita mau makan minum perjamuan kudus. Saya mau katakan lebih awal kepada saudara sekalian, tidak ada panitia penguji, tapi kita sendiri harus menguji hati kita, kehidupan kita. Apakah kita berkenan, layak di hadapan Allah untuk makan minum perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Alkitab mencatat dalam 1 Korintus itu 11 itu bahwa kalau kita makan dengan cara yang tidak layak, artinya kita tidak mengakui sebagai anggota tubuh Tuhan, artinya kita tidak bisa saling menerima seorang dengan yang lain, atau singkatnya ada kebencian, ada dendam, kesumat, ada hal-hal yang jahat satu dengan yang lain. Saudara, Alkitab bilang kalau kita makan minum dengan cara yang tidak layak seperti ini, kita akan jadi lemah, kita akan jadi sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Sebab itu jangan main-main dengan makan minum perjamuan kudus. Kita harus menguji diri kita. Nah, tandanya kita saling mengasihi. Saya ulang, tandanya kita mengenal Yesus kalau kita saling mengasihi seorang kepada yang lain. Apapun orang boleh buat kepada hidup kita, berbuat jahatkah, berbuat tidak adilkah, merugikan kita secara nama baik atau secara finansialkah, atau ada banyak orang yang melakukan perkara-perkara yang buruk dalam kehidupan kita, merampas hak kita dan seterusnya. Kita hanya punya satu cara saja untuk membalaskan, yaitu membalaskan dengan kebaikan, yaitu tetap kita mengasihi orang-orang yang walaupun melakukan perkara-perkara yang jahat kepada kita. Nah, yang seperti inilah kita layak untuk makan minum perjamuan kudus. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi, saudara, yang sudah kuno tetapi menolong kita untuk kita mengerti bagaimana kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Satu hari ada seorang akrobatik, dia membentangkan seutas tali untuk menyeberang air terjun Niagara. Saudara, ketika dia menaruh seutas tali untuk menyeberangi air terjun Niagara, dan dia mulai MC-nya mulai mengundang orang-orang untuk memperhatikan atraksi ini. Semua orang melihat dengan tegang, dan sungguh sang akrobatik dengan begitu lihainya dia bisa berjalan di atas seutas tali menyeberang air terjun Niagara. Semua orang tepuk tangan, hidup sang akrobatik, hidup sang akrobatik. Dan dia berjalan pulang pergi dan berhasil. Yang kedua, dia tidak berjalan seorang diri, tapi dia membawa kereta dorong untuk berjalan di atas seutas tali dengan mendorong kereta. Itu juga menegangkan sekali, tapi dia bisa melewatinya, pergi dan kembali lagi. Dan semua orang bertepuk tangan, hidup akrobatik, hidup akrobatik. Sekarang yang ketiga, atraksinya yang ketiga. Dia berkata, percayakah saudara bahwa saya bisa mendorong lagi kereta dorong ini untuk pergi ke seberang sana dan kembali lagi? Dan semua berkata, percaya, percaya, percaya. Karena sudah melihat. Mendengar orang berkata percaya. Dan dia berkata, sang akrobatik meneruskan pembicaraannya. Dia bilang, kalau saudara percaya, maka sekarang saya minta saudara yang percaya duduk di atas kursi roda. Dan saya akan mendorong untuk pergi ke seberang dan mendorong kembali untuk kembali.
Dan ketika ditanya siapa yang mau naik, tak ada seorang pun mau. Di dalam acara itu ada yang mendatangi seorang laki-laki dan dia berkata, maaf, istri saya sedang hamil tua. Saya ingin pulang untuk menemani istri saya. Sudah mendekati waktu melahirkan. Saya tidak bisa naik di situ. Ada juga yang berkata begini, waduh, saya tidak bisa karena saya sedang ditunggu oleh anak saya di rumah. Saya harus cepat pulang. Dan masih banyak lagi alasan-alasan. Itu hanya omong percaya tapi sesungguhnya tak percaya. Ada ketakutan yang sangat di dalam kehidupan orang-orang yang sedang menonton sang akrobatik itu beratraksi. Tiba-tiba saudara, ada seorang laki-laki muda. Dia berjalan ke depan dan dia berkata, saya berani, saya yang akan naik. Semua orang melihat dengan ketegangan tinggi. Anaknya sopo? Anak siapa? Kok mau-maunya? Masih muda. Nanti kalau jatuh belum menikah lagi barangkali. Eman-eman, sayang-sayang. Tapi anak itu naik. Pemuda ini naik. Dan mulai didorong. Semua orang melihat lagi dengan ketegangan tinggi. Dan ternyata berhasil saudara. Dan semua orang bertepuk tangan. Hidup sang akrobatik, hidup sang akrobatik. Ketika pemuda itu turun. Dan wartawan-wartawan sudah pada menunggu semuanya untuk wawancara. Dan ketika ditanya namanya siapa, usianya berapa, sudah menikah atau belum, dan giliran ditanya alamatnya di mana, dia menyebutkan alamat yang diketahui oleh wartawan-wartawan. Ternyata alamatnya sang akrobatik itu sama. Lalu ditanya, loh, kamu ini apanya sang akrobatik? Dan dia berkata, itu bapakku. Sang akrobatik itu adalah ayah saya adalah anaknya. Saya tahu bahwa bapak saya tidak mungkin mencelakakan saya. Dan saya tahu bahwa bapak saya itu mahir sekali. Saya melihat bapak berlatih dan lain sebagainya. Saya yakin bahwa bapak tidak mungkin membuat saya terjatuh dari kursi roda. Saudara bisa menangkap lewat ilustrasi ini. Seorang anak yang kenal siapa bapaknya, maka dia tidak takut untuk dibawa naik ke atas kursi roda dan dibawa untuk menyeberang air terjun Niagara. Dia tetap percaya dan dia sangat yakin bahwa ayahnya tak mungkin mencelakakan dia. Bukankah Alkitab juga mencatat kepada kita sekalian di dalam 2 Timotius pasal yang pertama pada ayat yang ke-7. 2 Timotius pertama ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kalau saja kita mengenal Allah dan kita panggil dia Bapa di dalam nama Yesus, niscaya tidak ada ketakutan di dalam kita. Yang ada kekuatan, yang ada itu kasih, yang ada itu juga ketertiban. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab menuliskan kepada kita sekalian di dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-9. Yeremia pasal yang ke-9, perikop ini mengatakan seperti ini. Pada ayat yang ke-23, perikop itu menulis begini. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Semua tentu mengejar yang namanya kebahagiaan. Tapi perikop ini bilang, kebahagiaan manusia itu terletak sejauh mana manusia itu mengenal kepada Allah. Sebab itu jangan puas dengan pengenalan yang sekarang ini, saudara. Selama ada hayat di kandung badan, maka Tuhan merindukan untuk kita bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Dia. Lewat bersekutu dalam doa yang intim akrab, lewat pembacaan firman Tuhan, dan kita berusaha untuk taat melakukannya supaya kita boleh mengalami Tuhan
di dalam kehidupan kita. Tidak lagi apa kata orang tentang Yesus, tidak lagi mendengar kesaksian orang saja tentang Yesus, tapi kita mengalaminya. Dan kalau kita mengalaminya, maka kita lebih lagi mempercayainya dan lebih lagi bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Maka kita semakin taat saja kepadanya dan kita semakin hidup di dalam kasih saja. Alkitab mencatat, beginilah firman Tuhan pada ayat 23 dari Yeremia 9. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ayat 24, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut. Perhatikan saudara, kita boleh bermegah, tapi bukan karena kita bijak, bukan karena kita kaya, bukan karena kita kuat, tapi kita boleh bermegah bahwa Ia memahami dan mengenal aku. Saudara lihat, kita boleh bermegah karena kita mengenal Tuhan. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara, kita perlu bermegah, bukan karena kita bijaksana, bukan karena kita kaya, bukan karena kita kuat. Kita boleh bermegah karena kita adalah orang-orang percaya yang tidak tinggal dalam percaya yang dangkal, tapi kita bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya penyembuh, pemberi berkat, penolong, pembuat mujizat, tapi Dia adalah Tuhan Kurios, penguasa tunggal atas kehidupan kita. Saya berharap lewat pemberitaan firman Tuhan ini, kita semua mulai malam ini mengambil sebuah komitmen yang baru. Kita tidak mungkin bisa mengenal Allah tanpa mengadakan waktu untuk bersekutu dengan Dia. Seorang hamba Tuhan menuliskan seperti itu, bahwa orang yang mau mengenal Tuhan harus memiliki waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Lewat doa penyembahan dan lewat perenungan firman Tuhan tiap-tiap hari, ada disiplin ini yang kita lakukan. Niscaya kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Biarlah pujian ini bukan sekedar pujian yang keluar dari bibir kami, tapi sungguh dari hati kami ada hasrat yang dalam untuk lebih lagi mengenal Engkau ya Tuhan, untuk lebih lagi tertanam ya Tuhan. Kami tidak ingin pengenalan yang dangkal, kami tidak ingin yang semata kaki, kami tidak ingin yang selutut, kami tidak ingin yang sepinggang, tapi kami ingin ditenggelamkan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Ingatkan kami tiap-tiap hari, supaya kami boleh mengadakan waktu untuk bersekutu dengan Engkau, memprioritaskan Tuhan di atas yang lain. Kami boleh bersekutu, memandang wajah Tuhan di dalam doa penyembahan. Kami punya waktu untuk merenungkan firman, dan oleh pertolongan Roh Kudus kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Dan tolonglah kami ya Tuhan, supaya tanda-tanda kami mengenal Engkau itu boleh nyata. Kami semakin taat dan kami hidup di dalam kasih seorang kepada yang lain. Mari kita sama-sama mengangkat tangan untuk terima berkat Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Selesainya persekutuan doa ini hanya karena anugerah Tuhan. Sekarang kami mau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya, memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sehingga rohmu tetap menyala-nyala, jiwa mengalami damai sejahtera, ketenangan dan sukacita, tubuh jadi sehat, dan segala keperluan secara materi juga dipenuhi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati katakan amin.